Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia dengan NPM 2017 43501555. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan aplikasi ketersediaan barang pada PT Inti Putra Nusantara. Aplikasi ini dibangun untuk menunjang skripsi atau tugas akhir saya. Pertama, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya sampai terselesaikannya skripsi dan aplikasi ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen-dosen yang telah mengajar saya dari semester 1 hingga saat ini. Untuk selanjutnya, kita akan memulai untuk pengoperasionalkan aplikasi ini. Di sini kita langsung disuguhkan dengan menu login yang seperti ini. Terdapat username dan password. Pertama, aplikasi ini dibangun menggunakan NetBeans dan menggunakan database MySQL. Dan database MySQL sudah tersambung atau terkoneksi dengan aplikasi ini. Pertama, saya akan mencoba untuk menggunakan username atau password yang salah. Jika menggunakan username atau password yang salah, database tidak terbaca dan muncul notifikasi user tidak ditemukan seperti ini. Dan saya akan mencoba login. Jika berhasil, terdapat notifikasi seperti ini. Ini tampilan awal atau menu utama pada aplikasi ini. Terdapat master data, transaksi, laporan, dan about. Di dalam master data terdapat form atau data seperti data barang, data supplier, data pegawai, dan kategori. Di dalam menu transaksi terdapat menu transaksi, barang masuk dan barang keluar. Dan pada menu laporan terdapat menu laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok barang, dan laporan data supplier. Pertama, saya akan menginput data pegawai. Tampilan menu data pegawai terdapat tanggal, ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, dan alamat. Data pegawai ini bertujuan untuk memilih atau menginput pada data barang keluar atau data pegawai yang bekerja pada PT Inti Putra Nusantara. Di sini saya sudah menginput beberapa contoh data pegawai. Dan pada data pegawai ini terdapat button simpan, ubah, hapus, dan bersih. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data yang sudah kita input pada form di data pegawai. Untuk button ubah, untuk mengubah data yang sudah kita input pada data pegawai, dan button hapus untuk menghapus data yang sudah kita simpan pada data pegawai. Dan button bersih ini kita gunakan untuk membersihkan form atau inputan di dalam form yang salah. Saya akan mencoba menginput data pegawai. Kita klik button simpan dan data berhasil disimpan.
Kemudian saya akan mencoba untuk mengubah data yang sudah kita simpan. Pertama, kita klik data yang akan kita mau ubah. Kemudian kita ubah data tersebut. Misalkan saya akan mengubah alamat. Kemudian klik button ubah di sini dan data berhasil diubah, dan di view di sini juga data sudah berhasil diubah. Dan saya akan coba menghapus data yang sudah tersimpan. Pertama, kita harus klik data yang akan kita hapus, kemudian klik button hapus dan kita klik yes. Kemudian data berhasil dihapus, kemudian data sudah kita hapus. Selanjutnya saya akan mencoba menginput data supplier di sini. Kurang lebih form data supplier sama dengan form pada data pegawai, cuman berbeda hanya kodenya saja. Dan untuk penggunaan button pada data supplier sama dengan data pegawai. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data pada data supplier. Saya akan mencontohkan kembali untuk penginputan data supplier. Dan data berhasil disimpan dan sudah masuk ke dalam data dan juga sudah terkoneksi dengan database. Kemudian saya akan mencoba menginput data kategori dulu sebelum saya menginput data barang. Untuk menginput data kategori, form yang tersedia sama dengan data pegawai dan data supplier. Pertama, saya akan menginput terlebih dahulu. Dan data sudah berhasil terinput pada data kategori. Kemudian saya akan mencoba menginput data barang. Di sini saya sudah menginput beberapa data barang. Dalam inputan data barang terdapat pop-up data kategori untuk memudahkan kita menginput data kategori agar tersinkronisasi dan agar kategori bisa sesuai dengan yang kategori kita buat tadi. Quantity di sini kita bisa isi lalu kemudian kita simpan. Data berhasil tersimpan. Kemudian kita akan mencoba
bertransaksi atau menginput barang masuk dan barang keluar. Di sini kita mengklik pada menu utama transaksi barang masuk. Pada transaksi barang masuk terdapat tanggal, ID barang, supplier, kode part, nama part, quantity, dan keterangan. Dan untuk kode supplier sudah kita sediakan melalui pop-up kode atau pop-up tabel supplier yang sudah kita sediakan. Dan untuk kode part atau barang yang akan kita input sudah saya sediakan juga pada saya sudah input pada data barang yang terdapat pop-up di sebelah sini. Pertama saya akan mencoba jika dalam satu supplier terdapat beberapa part, kita hanya tinggal menekan tombol tambah item, kemudian data tersimpan, dan ID barang dan kode supplier sudah terlock, dan kita hanya tinggal menambah nama barang, dan kemudian kita bisa input kembali. Jika sudah, kita klik lagi tombol tambah item, data berhasil disimpan. Kemudian jika sudah selesai, kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan. Jika kita ingin print out data yang sudah kita tadi input, kita tinggal klik data yang tadi kita input, kemudian kita klik tombol print, dan inilah printout dari transaksi barang masuk yang tadi kita input. Kemudian saya akan mencoba untuk bertransaksi pada barang keluar. Kurang lebih from transaksi barang keluar sama dengan from transaksi barang masuk. Hanya di sini kita menginput nama pegawai yang mengambil atau yang membutuhkan barang tersebut, dan tentu saja terdapat inputan barang yang akan kita keluarkan. Pertama, untuk pegawai kita klik nama pegawai tersebut, kemudian barang yang sudah kita mau ambil dan kuantitinya. Untuk jika dalam satu pegawai mengambil lebih dari satu barang, sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan menu dengan klik tombol tambah item, dan data berhasil ditambah, dan ID barang keluar dan nama pegawai sudah terlock up. Terus kita tinggal menambahkan barang yang akan kita keluarkan seperti ini. Dan data sudah berhasil kita keluarkan. Kemudian jika sudah selesai, kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan. Dan untuk print out laporan atau transaksi yang sudah kita lakukan, kita klik data yang tadi, kita tinggal klik print, dan sudah selesai atau keluar print out dari transaksi ini. Kemudian saya akan
melihatkan laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan stok barang. Laporan barang masuk ini digunakan jika akan menampilkan data dari tanggal-tanggal sebelumnya. Misalkan jika perusahaan ingin melihat laporan barang masuk selama seminggu yang lalu, kita bisa klik tanggal atau kita bisa memilih tanggal yang akan kita mau, kemudian tampilkan, dan data berhasil ditampilkan sesuai tanggal yang kita pilih. Jika ingin mencetak, bisa kita cetak, langsung kita klik tombol cetak dan data berhasil kita cetak. Dan untuk laporan barang keluar sama dengan laporan barang masuk. Jika ingin menentukan tanggal yang akan kita ambil, bisa di sini saya menampilkan laporan barang keluar selama 1 minggu, dan di sini sudah keluar semua. Jika ingin mencetak, tinggal klik cetak, dan laporan barang keluar sudah tercetak dengan tanggal, ID barang cetak, pegawai yang mengambil, kode part, dan nama part. Di sini saya akan menampilkan laporan stok barang. Di sini laporan stok barang sudah langsung terlihat. Jika laporan stok barang ini akan dicetak, tinggal klik cetak, dan laporan barang sudah langsung tercetak. Terdapat kode barang, nama barang, dan kategori serta stok yang tersedia pada barang tersebut. Kemudian yang terakhir, saya akan menampilkan laporan data supplier. Data supplier di sini data supplier yang sudah kita input tadi, sama seperti laporan stok barang. Laporan data supplier langsung tertampilkan pada menu ini. Jadi kita hanya tinggal, jika ingin membutuhkan untuk proses pencetakan, kita hanya tinggal klik tombol button cetak ini, dan laporan sudah tercetakkan. Dan yang terakhir, pada menu about, di sini hanya ada tentang aplikasi ini saja. Dan seperti ini cara pengoperasional dalam aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.